Ketika upahmu dipermainkan, inilah janji Tuhan bagimu. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini ada saat di mana kita sudah bekerja keras tetapi tidak diperlakukan dengan adil. Usaha kita tidak dihargai, hasil kita dipermainkan, bahkan hak kita seakan diabaikan. Situasi semacam ini bisa melukai hati, membuat lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah. Saudaraku, Yakub mengalami hal yang seperti ini. Ia bekerja dengan setia kepada Laban, namun upahnya dipermainkan. Namun saudara, di tengah ketidakadilan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Mari kita membaca Kejadian 30 ayat 25 sampai 36. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, ketidakadilan adalah realita hidup di ayat 25 sampai 26. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yakub ingin pulang setelah bertahun-tahun bekerja pada Laban. Ia tidak menuntut lebih, saudara, hanya ingin membawa keluarganya. Tetapi tidaklah semudah yang ia bayangkan. Ini menunjukkan bahwa hidup itu tidak selalu berjalan secara adil. Bukankah hal ini juga sering kita alami, saudara, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan mungkin juga di dalam pelayanan? Tidak usah heran, karena Pengkhotbah 3 ayat 16 berkata, "Di tempat pengadilan pun terdapat ketidakadilan." Ya, ketidakadilan adalah bagian dari dunia yang tidak sempurna. Dan yang kedua, manusia
bisa mempermainkan hak kita di ayat 27 sampai 30. Nyatanya saudara, Laban menahan Yakub bukan karena ia sayang, tetapi karena ia menginginkan keuntungan dari Yakub. Ia tahu bahwa berkat Tuhan ada pada Yakub dan ia ingin terus mengambil manfaat dari hal itu. Bagian ini menggambarkan kepada kita bagaimana manusia bisa memanfaatkan dan mempermainkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Namun saudara, Tuhan menginginkan bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap hidup benar, bukan membalas. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu saudara, respon kita harus tetap benar meskipun perlakuan orang lain tidak benar. Karena ada upah yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang ketiga saudara, Tuhan menjaga dan mengenapi hak kita di ayat 31 sampai 36. Walaupun Laban berusaha curang, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Apa yang menjadi bagian Yakub itu tidak akan pernah hilang saudara. Di Mazmur 121 ayat 4, dalam bahasa Jawa berkata, Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan bertindak pada waktunya. Karena itu saudara, tetaplah percaya Yesus Kristus Tuhan adalah pembela kita. Itulah yang dikatakan di Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Apa yang Tuhan janjikan tidak akan diambil oleh manusia. Saudara, mungkin di saat-saat ini saudara merasa dipermainkan, tidak dihargai, atau mungkin juga tidak diperlakukan secara adil. Ingat saudara, Tuhan melihat semuanya. Di Mazmur 121 ayat 4 tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Bahkan Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Karena itu saudara, tetaplah setia. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang saudara lakukan. Jika itu sudah rezekinya, sudah berkat bagi saudara, tidak akan kemana-mana. Karena itu saudara, mari refleksikan renungan pada hari ini. Bagaimana saudara merespon ketika diperlakukan tidak adil? Apakah saudara tetap hidup benar dalam situasi yang sulit? Dan apakah saudara percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara hidup saudara? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sering terluka ketika diperlakukan tidak adil. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau melihat segala sesuatu dan Engkau pasti membela. Ajari kami Bapa untuk tetap setia dan percaya pada janji-Mu. Berkati saudara-saudaraku yang mendengar firman Tuhan di hari ini, dalam pekerjaan mereka, dalam hidup sehari-hari, bahkan Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan membela hidup saudara, menguatkan dalam ketidakadilan, dan mengenapi setiap janji-janji Tuhan bagi saudara dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, pendampingan rohani atau konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.